Oke, Bapak buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di sore hari ini. Google Meet ini sebenarnya premium teman-teman. Tapi di sini kayaknya maksimal 100 ya. Jadi nanti saya cek lagi kenapa kok premiumnya maksimal 100. Oke. Oke, hari ini kita akan membahas tentang soal ya, aljabar linear, relasional aljabar. Oke, teman-teman apakah sudah mengerjakan soal yang individu di LMS? Jangan lupa untuk mengumpulkan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Nitro. Oke. Oke, kita bahas 8.16 terlebih dahulu. Di 8.16 ada satu database skema yang tabelnya employee, departemen, location, project, working on, dan dependent ya. Teman-teman diminta untuk menjawab satu soal yang isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 soal. Oke, kita yang ke pertama dulu. Kita diminta untuk mengambil nama dari semua employee yang ada di departemen 5 di mana bekerja lebih dari 10 jam per minggu untuk untuk project X ya. Untuk project namanya product X. Oke. Pertama-tama mungkin kita bisa mencari key 1 terlebih dahulu. Key 1 artinya query 1. Query 1 kemudian diisi oleh parameter select, kemudian dari tabel SSN. SSN ini ya, dari tabel SSN, dari kolom SSN, dari tabel namanya DNO, di mana DNO nya sama dengan 5 dari tabel employee. Jadi employee ini kita cari DNO nya yang sama dengan 5, departemen 5 ya. Kemudian kita proyeksikan dengan SSN, jadilah key 1. Query 1 ini kita gunakan untuk mencari key 3. Nah, setelah key 1 dapat, kita mencari key 2. Key 2 ini adalah P number. Kita mencari P number dari tabel project ya, dimana product name-nya sama dengan product X karena kita disuruh mengambil product X project. Setelah kita ambil, diproyeksikan terhadap P number, jadilah key 2. Key 1 dan key 2 kita gabungkan, kita mendapatkan key 3. Key 3 baru kita ambil yang hour-nya lebih dari 10 ya, sesuai dengan soal. Kita proyeksikan terhadap SSN, kemudian terakhir kita kalikan terhadap employee, jadilah hasil. Begitu. Jadi key 1, key 2 digunakan untuk menghitung key 3, key 3 digunakan untuk menghitung key 4, key 4 akhirnya akan mendapatkan hasil. Gitu. Kemudian yang B sama, jadi tahapannya lebih pendek. Kita mengambil nama dari semua employee di mana memiliki dependent dengan same first name themselves. Oke. Jadi ada dependent terhadap nama pertamanya sendiri. Jadi key 1 kita ambil dari memproyeksikan ESSN. ESSN ini working on ya. Dan F name, front name yang ini dari
relasi tabel employee dan dependent yang ini. Jadilah Q1. Hasil dari Q1 akan kita select lagi berdasarkan front name yang sama dengan departemen name, kemudian kita proyeksikan ke ESSN, kemudian terakhir kita relasikan dengan tabel employee dan proyeksikan ke front name, jadilah result. Kemudian yang C, kita mencari nama dari semua employee yang directly supervised by Franklin Wong. Oke, kita cari beberapa pegawai yang dibawahi oleh Franklin Wong. Berarti kita cari dulu Franklin Wong dari tabel employee, dapatlah Q1 ya. Kemudian baru kita relasikan dengan employee di query yang kedua ini. Yang Q1 ini kita mendapatkan ID SSN dari employee yang ini ya, yang ini. Kemudian setelah dapat ID-nya kita relasikan terhadap tabel employee, kemudian baru kita ambil yang front name. Jadi kata proyeksi, kata select yang Bapak barusan sebutkan itu sebenarnya bahasa Indonesia yang ambil sih yang paling mudah. Jadi yang to ini adalah mengambil dari sebuah tabel biasanya. Kemudian yang paling luar biasanya mengambil bagian dari tabel tersebut. Jadi tabel employee ini contoh. Tabel kolomnya kan banyak tuh. Front name, last name, SSN, birthday, dan D number. Nah, saat tidak menggunakan SSN, select ini berarti semua semua kolom kita ambil. Padahal kita hanya butuh mungkin list ya, list nilai ya. Jadi kita proyeksikan, kita ambil kolom SSN-nya saja. Jadi dapatlah SSN dari Pak Franklin, begitu, Franklin Wong. Nah, Q1 berisikan list ya. Entah Franklin Wong ini ada 2 atau 3, intinya ada ID-nya. Ya, oke. ID itu akan kita relasikan dengan tabel employee dengan SSN sama dengan super SSN, artinya atasnya SSN. Kemudian baru kita ambil kolom front name-nya. Jadilah result di nomor C ini. Oke, kita pindah ke D. Untuk setiap project, list project name dan total hours per week and the total hours per week by all employees spent on that project. Oke, Q1 itu adalah jumlah jam yang diambil dari P number sum hour dari work on, tabel work on. Kemudian Q1 ini setelah didapat kita relasikan dengan project, tabel project. Terus kita proyeksikan ke project name. Kemudian kita mendapatkan beberapa project. Berarti ini project name dan and total hour ya per week. Oke, yang E. Yang ini kita mengambil nama dari semua pegawai yang bekerja di on every project. Oke, pertama kita kalau ada lambang seperti ini artinya kita mengambil semua tabel tanpa where ya. Kalau ada to-nya kan berarti ada where-nya.
Kalau seperti ini berarti kita mengambil semua isi dari project, kemudian kita ambil P number-nya. Oke, kita lihat dulu project P number. Kemudian dapatlah kita Q1 yang isinya P number. Q1 ini kita gunakan untuk query yang ketiga. Query yang kedua adalah kita mengambil semua data di tabel work on yang ini, kita ambil ESSN dan P number-nya. Oke, setelah itu kita hubungkan dengan Q2 dan Q1, jadilah Q3. Q3 ini akan kita relasikan dengan tabel employee, di mana ESSN dari tabel employee, oke, yang ini itu sama dengan SSN yang ada di Q3. Kemudian kita proyeksikan ke front name, jadilah result ya. Oke, sementara yang F kita mengambil semua nama dari semua pegawai yang tidak bekerja di proyek manapun. Oke, pertama kita cari dulu ESSN dari work on. Kita mendapatkan list SSN yang berjalan. Kemudian kita ambil SSN, bukan ESSN, SSN dari tabel employee, dapatlah Q2. Kemudian kita tinggal hapus saja Q2 ini kan semua pegawai ya, sementara ini adalah semua pegawai yang kerja di dalam suatu work on, dalam suatu project. Jadi tinggal kita kurangi saja, artinya Q2 ini semua pegawai dikurangi pegawai yang bekerja. Berarti Q3 ini adalah pegawai yang tidak bekerja. Oke. Nah, list pegawai yang tidak bekerja ini kita relasikan dengan employee, kemudian kita ambil front name-nya saja, jadilah result. Sesuai ya. Names of all employee yang tidak bekerja di project manapun. Oke, yang G, kita untuk setiap departemen mengambil departemen name, di name ya, dan rata-rata gaji dari semua employee yang bekerja di dalam departemen tersebut. Gaji salary yang ini ya. Berarti query-nya hanya dua. Yang pertama, yang satu kita mengambil rata-rata gaji. Kita mengambil semua tabel employee, kita concat ya menjadi satu. Kemudian kita jalankan function average salary. Function ini nggak hanya average salary ya, ada yang max, ada min dan lain sebagainya. Tapi di sini kita menggunakan average, jadilah Q1 yang berisikan D number dan rata-rata gaji. Setelah itu kita hubungkan dengan departemen. Kita hubungkan dengan DND sama dengan D number. Kemudian kita proyeksikan D name dan rata-rata gaji, jadilah hasil. Kemudian yang H, kita mengambil rata-rata gaji untuk semua pegawai perempuan. Oke. Berarti hanya satu query kayaknya ini. Hanya satu query, key result ya, arah begini. Kemudian to sex sama dengan female, artinya kita filter di belakang. Kemudian kita jalankan function salary,
Kemudian ada tabel, harusnya di sini kita kurung buka tabel employee. Jadi ini ada yang kurang sebelah sini, yaitu F employee. Oke, ada yang kurang ya di sini teman-teman. F G H I. Oke, yang I kita mencari nama dan alamat dari semua pegawai yang bekerja minimal satu project yang berada di Houston, tapi yang departemennya tidak memiliki lokasi di Houston. Oke, ini agak kompleks. Oke, kita membutuhkan query yang pertama, yaitu kita mencari semua project number yang dari tabel project di mana lokasinya sama dengan Houston. Kemudian kita membutuhkan query yang kedua, kita membutuhkan D number dari lokasi dari departemen yang lokasinya tidak di Houston. Baru kita relasikan ya Q1 dan Q2, kita ambil P numbernya saja, kemudian kita relasikan dengan tabel work on yang ini. Kita ingin mencari yang minimal sekali bekerja di Houston, kemudian terakhir baru kita hubungkan dengan tabel employee dan jadilah result. Terakhir kita mengelis semua last name dari departemen manager yang tidak memiliki dependent. Ini cukup mudah, jadi kita tinggal mengambil tabel dependent, kita select ESSN-nya, kita dapat list ESSN, kemudian kita ambil juga MGTSSN dari departemen, kemudian tinggal kita kurangi Q2 dan Q1 sama kayak soal yang tadi, jadi tinggal dikurangi karena Q2 berupa list, Q1 berupa list juga. Kalau logonya kalau lambang seperti ini berarti ada nilai Q2 yang dihapus karena Q1. Terakhir baru kita hubungkan dengan employee dan kita mengambil last name-nya saja. Oke, ini bahasan untuk soal yang pertama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti bagi yang belum bisa join, nanti ada rekaman yang bisa saya kirimkan di LMS untuk presensi ya. Untuk presensi nanti laporan saja ke PJ, kemudian nanti PJ akan memberitahu saya siapa yang belum bisa join dan siapa yang sudah join. Yang belum bisa join meskipun belum bisa, tapi sudah mencoba masuk, berarti sudah saya anggap masuk. Oke, kita lanjut ke 8.17. Tabelnya berbeda ya teman-teman. Ini tabel tentang penerbangan sepertinya. Di soal nomor 2 ini ada 5 soal yang harus dijawab. Oke, soal yang pertama, kita mencari setiap penerbangan, setiap list dari flight number dan departemen airport untuk first leg dari flight dan arrival airport for the last leg of the flight. Oke.
Oke, kalau di soal yang pertama tadi, maksud saya 816 ya, menggunakan logo TOW ya, ini adalah TOW. Kalau yang F tadi yang seperti ini. Jadi kita cari dulu minimum lag ya, dari mengambil tabel flag lag, kemudian kita jalankan function, kita ambil yang paling minimum, kemudian kita ambil flag numbernya, kemudian kita ambil maksimum, kita ambil flag numbernya juga, kita dapat minimum flag number, maksimum flag number, kemudian kita ambil ya Q1 dengan flag lag itu yang ini, tabel yang ini, kita ambil minimum lag yang sama dengan lag number, kemudian kita ambil dua kolomnya saja, flag number dan minimum lag, dan departemen airport code. Jadi ada 3 yang kita ambil ya, bukan 2. Kemudian hasilnya adalah kita tinggal kalau U itu digabung saja Q3 dan Q4. Nah, kalau lambangnya seperti ini berarti digabung tapi tidak duplikat, teman-teman. Jadi contoh Q3 isinya 14147, kemudian Q4 isinya 135, berarti nanti hasilnya 13457 gitu. Jadi angka yang duplikat akan dihapus, tapi angka yang berbeda akan dijadikan satu. Soal yang B, kita list number yang weekday untuk semua flight dan flight leg yang ada di depart from Houston dan tiba di Los Angeles airport dengan kode airport LAX. Oke. Jadi tinggal satu aja. Kita ambil tabel flight yang direlasikan dengan flight leg, kemudian kita filter berdasarkan departure airport code yang leg dan arrival airport code yang leg, kemudian kita tinggal ambil flag number dan weekdays-nya. Selesai. Oke, yang C kita list flag number, departemen airport code yang di schedule di departemen time, arrival airport code, schedule arrival time dan weekday untuk semua flight yang flight leg yang datang yang berangkat dari airport yang sama di dalam City of Houston dan tiba di beberapa airport yang ada di Los Angeles. Oke, kita butuh 2 query. Query yang pertama untuk cari yang city sama dengan Houston, query yang kedua kita cari city yang sama dengan Los Angeles ya. Kemudian kita tinggal relasikan Q1, Q2 dan flight, kita ambil flag number, schedule departemen dan weekdays. Kemudian yang D, kita list semua fare information dari flight number CO197. Ini tinggal kita ambil tabel fare yang ini,
Kemudian kita ambil flag number yang sama dengan C0197. Kemudian kita ambil kolom varcode, amount, dan restriction, flag, dan restriction. Oke, berarti semua tabel kita ambil ya, jadilah result. Kemudian yang E, kita mengambil number dari available seat yang flag number C0197 tanggal 2009, tanggal 9 bulan 10. Oke, Q1 kita pertama kita ambil dulu tabel var di mana flag number sama dengan C0197 dan date sama dengan 2009 ini ya. Kemudian kita count seat numbernya. Kemudian kita dapat Q1 ini adalah setiap kursi beserta seat numbernya, jumlah yang bisa digunakan beserta seat numbernya. Kemudian Q2 flag number C0197 kita relasikan dengan flag dengan airplane. Kemudian ada dua where di sini, flag number C0197 dan airline ID. Airline ID ini untuk menghubungkan flight dan airplane karena flight dan airplane. Airplane ID. Oke, yang ini dan yang ini ya. Kemudian kita proyeksikan, kita ambil total number of seat, jadilah Q2 yang berisikan number of seat. Kemudian Q1 dan Q2 kita relasikan, kita ambil number seat dan number seat reserve, jadilah available seat. Kita bahas 818. Oke, jawabannya seperti ini. Jadi kita yang pertama kita ambil Q1 dulu dari tabel book yang dimana title-nya sama dengan The Lost Tribe. Kita ambil book ID-nya. Kedua kita library branch, cabang perpustakaan yang namanya Sharptown, kita ambil ID-nya juga. Terakhir kita relasikan book copy Q1 dan Q2, jadilah number dan kita ambil kolom number of copies, jadilah result. Oke, kemudian untuk nomor yang B, kita mencari kopi dari buku yang berjudul The Lost Tribe yang dimiliki oleh setiap library. Jadi mencari berapa banyak ya di tiap library. Oke, pertama kita cari library ID terlebih dahulu yang memiliki buku The Lost Tribe. Oke, kita dapat listnya. Kemudian kita mencari book copy yang sesuai dengan ID dari setiap book ID yang memiliki The Lost Tribe, jadilah Q2. Kemudian baru kita relasikan dengan cabang perpustakaan, kita ambil branch name dan juga number of copies. Kemudian yang soal C,
kita ambil card number dari tabel borrower, kemudian kita ambil card number dari book loans, kemudian kita kurangi saja, artinya kita mendapatkan ID borrower yang tidak loans ya, apa itu bahasa Indonesianya. Jadi lagi 3, kemudian kita relasikan dengan borrower, kemudian kita ambil kolom yang name saja, jadilah result. Oke, soal D, untuk setiap buku yang loan tuh kayak dibeli dengan mencicil kayaknya, out from Southampton, dan dimana due date-nya hari ini, dan retrieve book dan borrower name and the borrower address. Oke. Kita ambil semua branch ID yang branch name-nya Southampton, kita dapat ID di sini. Kemudian kita ambil book ID dan card number dari book loans yang dimana due date-nya hari ini, kita punya Q2, kita tinggal relasikan Q1, Q2, book dan borrower, jadilah result. Begitu. Jadi ini kurang 1, Q1. Oke, yang E, Q1 adalah total books loan. Oke, total buku yang dicicil ya, dari tabel books loan kita count, jadi kita hitung jumlahnya berdasarkan book ID dan branch ID. Setelah itu kita relasikan dengan library branch, kita dapat branch number dan total book loan. Oke, yang F, kita ambil data dari tabel book loans, kemudian kita count book ID dan card number, jadilah Q1 yang berisikan total books. Kemudian oke, di sini teman-teman bisa meletakkan to di sini atau meletakkan to di sini ya. Jadi sebelum Q1. Jadi nanti Q1-nya isinya berbeda. Kalau to-nya di atas berarti yang ini tidak perlu ditulis di sini. Langsung Q1 direlasikan dengan borrower saja. Oke, karena ini mungkin terlalu panjang, jadi select-nya ada di sini, ada di bawah. Setelah kita mendapatkan list dari total book, kita memfilter Q1 yang total books-nya lebih dari 5. Kemudian kita relasikan dengan borrower, kita ambil address, name, dan total books. Oke. Yang G, oke, di sini untuk buku authorize yang dari Stephen King, retrieve the title dan number dari kopi yang dimiliki library branch di mana namanya adalah Central. Oke. Berarti kita ke book author terlebih dahulu. Kita mengambil book author di mana author name-nya sama dengan Stephen King. Kita ambil book ID-nya saja. Kita mengambil data dari library branch. Kita ambil branch name-nya yang sama dengan Central. Kita ambil branch ID-nya saja. Kemudian Q1, Q2, books, dan copy kita relasikan, kita ambil title dan number of copy-nya. Oke, 8, 19.
patternnya hampir sama sih, nggak begitu susah. Oke, yang pertama kita yang A, kita mengambil list order dan ship date dari semua order yang dikirimkan dari warehouse W2. Oke, jadi tinggal ambil tabel shipment warehouse-nya yang sama dengan W2, kita ambil kolom order dan ship date-nya, selesai. Yang B, kita mau mendapatkan list dari warehouse, informasi warehouse from which the customer name. Oke, yang customer name-nya Jos Lopez yang dikirimkan we supply his order, produce a listing order and warehouse. Oke, kita ambil tabel customer dulu, kita cari C name-nya sama dengan Jose Lopez, kita ambil customer ID-nya saja, kemudian kita ambil order yang direlasikan dengan customer, kita ambil order ID-nya saja, terakhir kita relasikan key 2 yang isinya adalah order ID dan shipment, kita ambil order ID dan warehouse-nya saja, selesai. Yang C, kita produce a list C name, number of order, average order, di mana middle column adalah total number dari order di mana customer, dan the last column is the average order amount for their customer. Oke, Q1 kita ambil data tabel dari order terlebih dahulu, kemudian kita gunakan function ya. Di sini saya mengcount order dan average mau number berdasarkan dari setiap customer. Jadi kalau ada dua customer dijadikan dua transaksi dalam satu customer. Jadi misal ID 1, ID 1, ID 1. Nah, ID 1 yang ketiga-tiganya ini akan menjalankan function count. Jadi kita hitung order ID-nya ada berapa dan order amount-nya ada berapa secara rata-rata dan count. Kita mendapatkan number dari order, average order, dan number of order dan average order amount. Kemudian kita relasikan dengan customer, kita ambil nama, number of order, dan average order amount, jadilah hasil. Yang D, kita diminta mengambil order dari yang tidak dikirim di dalam 30 hari dalam pengantaran dalam pemesanan. Oke, order dan shipment kita relasikan, kemudian kita ambil date ship-nya yang lebih dari 30, kemudian kita ambil order ID-nya, selesai. List dari order for order that were shipped from all warehouse that the company has in the New York. Oke, kita pertama select dulu, kita ambil dulu warehouse yang ada di New York, kemudian kita ambil ID warehouse-nya, kemudian kita ambil ID warehouse dari shipment, kemudian ID dari warehouse ya, itu ID dari order warehouse itu kita select dengan key 1 yaitu ID warehouse, jadilah result. Oke, break sebentar, saya mau minum.
820. Oke, cuma ada 3 soal. Tabelnya ada 3, sales, trip, dan expense. Following the following query relation algebra on database schema given exercise 5.15. Given the tile for trip that exclude 2000 expense. Oke, yang penjualan lebih dari $2000. Kita ambil tabel penjualan, kita jumlah berdasarkan trip ID, kemudian kita select di sini ya total expand yang lebih dari 2000, kita relasikan dengan V1 dan trip, kita relasikan dengan trip, kemudian kita ambil trip ID, all attribute of the relation of trip relation. Oke, jadi trip ID, SSN, from city to city, departemen, dan return date, semua kolom kita ambil. Yang B, kita print sum of salespeople yang took trip to Honolulu. Oke, kita ambil tabel trip to city-nya, kita ambil yang Honolulu saja, kemudian kita ambil SSN, print the SSN. Oke, yang SSN. Yang C, print total trip yang dari sales person, di mana SSN sama dengan 123567890. Oke, tabel trip kita ambil yang SSN-nya 234567890. Kita relasikan dengan V1, kemudian kita hitung total expense yang sudah dikeluarkan. Oke, 35 ini ada banyak soal. Jadi yang pertama adalah mengambil semua nama dari part yang harganya tidak lebih dari $20. Kita ambil tabel part, kita select $20, kemudian kita ambil product name, jadilah result. Yang B, ya, jika ada logo seperti ini ya teman-teman, misal Q1 diisi oleh ini bisa digabung. Jadi misal ini ditulis di dalam sini, itu boleh. Jadi untuk menyederhanakan bisa menggunakan Q1, Q2, Q3, Q4, tapi kalau mau digabung juga boleh ya, dengan aturan yang sesuai. Kemudian yang C, kita mengambil pair of customer number value, di mana customer yang live yang tinggal di same zip code. Oke, kita ambil ya Q1, Q2, ini isinya sama teman-teman. Kemudian kita relasikan, kita ambil yang zipnya sama, zip 1, zip 2, tapi sebentar. Oke, customer numbernya berbeda. Terus kita ambil customer number 1, customer number 2. Yang D, employee dan zip code kita relasikan. Kemudian kita ambil yang city sama dengan Wichita, kita ambil kolom employee number. Employee number ini kita relasikan dengan order, jadilah customer number. Customer number kita relasikan dengan customer, kita ngambil customer name, jadilah result. Oke, yang E, kita mengambil nama dari customer yang sudah order tidak lebih dari 20
dolar. Oke, kita ambil part, kemudian kita cari yang harganya tidak lebih dari 20 dolar. Jadilah P number yang didapatkan P number yang harganya tidak lebih dari 20 dolar. Kemudian produk number ini kita relasikan dengan order detail. Kita ambil order numbernya. Order number ini kita relasikan dengan order, jadilah customer number. Customer number kita hubungkan dengan customer, didapatkan customer name. Yang F, kita mengambil nama dari customer yang not place an order, jadi belum pesan ya. Kita ambil customer number, order number, kemudian tinggal kita kurangi saja seperti ini. Kemudian kita relasikan dengan tabel customer, jadilah customer number. Oke, terakhir mengambil nama dari customer yang berada place exactly to order. Oke, yang order 2 kali. Tabel order kita mengcount order numbernya sama dengan 2. Jadi kalau 3 nggak masuk ya, jadi tepat 2, dimana customer number yang berdasarkan customer number. Kemudian C1 ini kita hubungkan dengan tabel customer, didapatkan customer name. Customer name ini yang menjadi jawaban. 35. Pembahasan aljabar relasional. Ini ada 5 soal ya. Yang pertama, kita suruh mengambil nama student yang enroll di Automata Class during fall 2009 term. Oke. Kita ambil tabel katalog terlebih dahulu. Kita ambil katalog Automata. Kita ambil C number. C number kita relasikan dengan course. Kita ambil yang term sama dengan fall 2009. Kita ambil term dan section number. Kemudian kita relasikan dengan tabel enroll. Kita ambil yang term sama dengan Q2 term, dan section number Q2 sama dengan section number. Kita ambil student ID. Student ID ini kita hubungkan dengan tabel student, jadilah student name. Kita yang B, kita mengambil student ID dari student yang enroll di Computer Science dan Computer Science 227. Oke. Jadi kita buat 2 query ya. 226, 227, kemudian tinggal di N kan saja. Kalau N kan berarti harus ada di 2 kelas ya. Di keduanya muncul baru ada di sini. Kemudian kita hubungan dengan enroll, kemudian kita ambil student ID-nya. Oke, yang C, retrieve student ID, yang dimana student mengenroll C226 atau C227. Oke. Jadi hampir sama, bedanya yang C ini atau, yang B ini dan. Oke, yang D mengambil semua nama dari student yang tidak enroll di any class. Oke, kita ambil student, dapat student ID, enroll student ID, kemudian tinggal dikurangi. Kemudian kita relasikan dengan tabel student, kita ambil from name, last name, dan minute. Yang E yang terakhir, kita mengambil nama mahasiswa yang enroll di semua kelas di in the catalog table. Oke. Kita ambil katalog C number, katalog number.
kita ambil course, kita ambil term, section number, dan catalog number. Kemudian tinggal kita kurangi saja. Ini Q1, Q2 ya teman-teman, bukan Q2 Q2. Jadilah Q3 enroll Q3 jadilah Q4. Kemudian tinggal kita relasikan dengan student, kita ambil front name, last name, dan minute. Selesai. Oke, tugasnya agak sedikit banyak teman-teman, tapi berulang, jadi patternnya berulang, jadi mudah untuk dikerjakan. Mungkin gitu aja. Jadi nanti ada rekaman bagi yang belum bisa hadir di sini, maksudnya hadir di channel lain ya, di kanal lain, agar teman-teman semua bisa menonton rekaman ini. Saya masukkan di LMS. Jangan lupa besok Jumat UTS Sistem Basis Data, nanti dipimpin oleh Bu Willy. Mungkin gitu saja teman-teman. Terima kasih sudah hadir sore hari ini. Sekian, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.